YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Aksi perang petasan antara dua kelompok pemuda antar kampung di Kabupaten Tangerang, Banten ini viral di media sosial. Kedua kubu saling menyerang dengan petasan, bahkan dari jarak yang sangat dekat. Tak hanya berlangsung di area persawahan, perang petasan juga berlanjut dan meluas hingga ke pemukiman warga. Ironisnya, tawuran yang meresahkan warga ini seolah menjadi tradisi setiap bulan Ramadan. Khawatir tawuran memakan korban jiwa, aparat gabungan TNI Polri dan tokoh masyarakat menjaga lokasi yang dijadikan tawuran. Kelompok pemuda yang tengah berkumpul usai sholat subuh diimbau membubarkan diri. Antisipasi tawuran kembali terjadi, aparat gabungan rencananya akan menggelar patroli rutin dengan melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini untuk menjamin ibadah Ramadan warga tak terganggu dengan aksi tawuran yang membahayakan. Video amatir warga ini merekam aksi tawuran antar geng motor yang terjadi di jalan perbatasan antara kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kubu geng motor saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Tawuran bahkan melebar hingga ke pemukiman penduduk. Akibat tawuran, seorang pemuda mengalami luka parah. Ironisnya, aksi tawuran terjadi jelang sahur dan undangan disebar melalui media sosial. Aksi tawuran ini membuat warga resah. Warga berharap polisi meningkatkan patroli keamanan di kawasan yang menjadi langganan tawuran. Aksi tawuran remaja di Bekasi telah sering terjadi dan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Ratusan ibu rumah tangga berkerumunan di depan salah satu bank di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur untuk mencairkan BLT UMKM. Sayangnya warga pun masih abai dengan protokol kesehatan karena berdesakan tanpa jaga jarak saat antri. Semakin malam jumlah massa yang mendaftar tidak menyusut, justru semakin banyak hingga menimbulkan kemacetan di jalan raya. Dinilai rawan penyebaran virus COVID-19, sejumlah petugas dari Polsek Balong Bendo dan Polsek Krian diturunkan untuk membubarkan kerumunan sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Puluhan warga Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan dirawat di puskesmas karena keracunan dan mengeluh pusing, mual, serta diare. Beberapa pasien bahkan mengalami tingkat kesadaran rendah hingga kejang-kejang dan dirujuk ke Rumah Sakit Sayarai Ilagaligowotu. Menurut salah satu keluarga pasien, awalnya mereka menghadiri acara pemakaman. Setelah menyantap makanan, warga mulai mengeluh sakit perut, pusing hingga dilarikan ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan oleh tim medis, keluhan yang dirasakan warga umumnya diderita oleh warga yang keracunan makanan. Warga pun diharapkan agar selalu menjaga kebersihan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di iNewsroom, program diskusi yang membahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Langsung saja, mari kita mulai iNewsroom. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya yang tengah hamil mengamuk di depan kantor polisi di Medan, Sumatera Utara. Mereka memprotes laporan yang tak kunjung ditindaklanjuti oleh polisi. Sebuah rekaman video amatir warga yang diambil di Polsek Percut Setuan, Medan, Sumatera Utara sempat viral di media sosial. Seorang perempuan yang tengah mengandung dan ibunya dipaksa keluar dari kantor polisi. Masih kesal, sang ibu berencana melempar batu ke kantor polisi, namun dihalangi sejumlah masyarakat. Tidak puas dihalangi, aksi duo ibu anak ini berlanjut.
sang ibu kembali ke aksinya, melempari Polsek Percut Setuan dengan batu. Kasus ini berawal dari ketidakpuasan Desi atas laporan KDRT yang dilakukan sang suami. Sudah 6 bulan laporannya belum ditindaklanjuti polisi. Sementara polisi berdalih, kasus KDRT yang dilaporkan bulan Oktober lalu tidak cukup bukti sehingga dihentikan. 8 hari setelah kejadian penganiayaan, baru melaporkan kepada Polsek. Hasil visum menyatakan bahwasannya tidak ada penganiayaan terhadap Ibu Desi Sinulinga. Sehingga pada bulan Februari tahun 2001, kasus ini digelar di Polda Sumatera Utara. Pimpinan gelar mengarahkan kasus ini dialihkan ke KDRT. Untuk KDRT tidak juga mencukupi bukti. Terkait dengan kekerasan yang dialami oleh ibu dan anak ini, polisi juga menampiknya. Rencananya, Desi dan sang ibu akan melaporkan kekerasan yang dilakukan petugas Polsek Percut Setuan ke Polrestabes Medan. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Desi Natalia yang merupakan salah seorang pelaku penyerangan di Mapolsek di Kota Medan, tepatnya di Percut Setuan. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Desi. Waalaikumsalam, sore Pak. Ya, Mbak Desi, aksi yang Anda lakukan terbilang nekat. Saya ingin tahu apa yang mendasari aksi pelemparan ini. Saya Pak udah berusaha untuk menanya bagus-bagus sama penyidiknya langsung. Bu Erna Simungonsong. Ada lagi terjadi KDRT sekali lagi bulan 11 oleh adik ipar saya, Marin Muhammad. Saya dipukuli juga, diseret di depan aspal, di depan orang ramai Pak. Sebenarnya banyak saksi Pak, tapi mereka nggak mau jadi saksi. Sakit juga saya rasakan, seperti itulah. Tetangga pun tahu semuanya sebenarnya. Itu bulan 11 juga di adik ipar ada saksi Pak, ada visum, nggak juga ditangani sama Bu Lismawati Pak. Seperti itulah Pak yang saya hadapi. Saya tanya juga sama Bu Lismawati. Nanti dia pulang sore, kadang saya tanya, Bu, kayak mana Bu kasus saya? Saya Desi, kamu jangan kejar-kejar saya terus, saya udah mau pensiun 2 tahun ini. Kamu jangan buat saya pusing, katanya gitu. Seperti itulah jawaban yang saya terima Pak. Padahal saya cuma hanya butuh keadilan. Karena saya sedang hamil 6 bulan, anak saya 2 balita Pak, mama saya sakit kanker. Makanya sakit sekali saya rasakan Pak. Apapun itu, kami turut prihatin atas apa yang Anda ceritakan pada forum ini. Bu Desi, satu hal yang ingin saya tanyakan, betul bahwa ketika Anda dan Ibu Anda ke Polsek Percut Setuan, ada perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum polisi di sana, termasuk Pak Kapolseknya? Iya Pak, Bapak Kapolseknya kami nanya, bagaimana Pak, tolonglah Pak ditindak juga orang penyidiknya. Karena kami udah capek juga Pak 6 bulan ini, biaya jalan terus, saya nggak bekerja. Mama saya sakit kanker juga tidak bekerja, mana anak saya minta susu pun nggak ada. Saya minta tolonglah Pak, tolong ditindaklanjuti. Bu Desi, mohon maaf saya potong, perlakuan tidak menyenangkan seperti apa, perlakuan kasar seperti apa yang Anda dapatkan ketika mendatangi kantor Polsek Percut Setuan? Mama saya diseret tangannya Pak, karena kan rasanya pun udah geram kali kan Pak, kasusnya lama, jadi langsung diseret tangan mama saya masuk ke dalam biar nggak nampak masa Pak, tapi diseretnya, dicengkramnya gini Pak, dipatahkannya jempol mama saya ini. Siapa yang melakukan penyeretan itu? Bapak Kapolsek Jan Peter Napitupulu Pak. Oke, ada yang menyaksikan aksi itu? Anak buahnya Pak, ada juga masa di luar nengok mama saya diseret itu. Oke, jadi itulah langsung saya marah Pak. Saya bela lah mama saya, jangan Pak, jangan diseret mama saya bilang seperti itu. Malah saya disorong badan saya Pak. Oke, saya Anda menjelaskan hamil. kondisi ibu Anda yang sedang dalam kondisi sakit kanker yang Anda sebutkan juga diperlakukan demikian sehingga pada akhirnya Anda melakukan pelemparan itu. Saya tidak berniat melempar Pak sebenarnya, tapi karena kami dianiaya ya saya membela diri lah Ya. Pak. Ada kuasa hukum Anda waktu itu di sana? Saya nggak ada pengacara Pak. Tidak ada pengacara. Tapi begini, yang disampaikan oleh polisi, kita sudah dengarkan sama-sama bahwa laporan yang 6 bulan bisa Anda katakan menunggak ini ya, jalan di tempat ini ya, ternyata tidak cukup bukti begitu. Bagaimana Anda menjelaskannya, bagaimana Anda menanggapinya? Saya yang bulan 10 itu Pak dipukul oleh suami, mertua dan adik ipar.
Itu sebenarnya Pak ada bukti Pak. Sebenarnya visum pun ada, tapi nggak tahu saya tak kenapa visum dibilang saya ada memar di sini, dibilang nggak ada. Kepala saya disuruh scanning, tapi kena 1 juta lebih. Saya tidak ada uang Pak. Udah gitu kan saya lagi Bukti yang Anda kantongi hamil. adalah visum dari fasilitas kesehatan? Visum dari kepolisian ada juga, saya disuruh visum. Itulah kata orang kepolisian, kan itu pihak kepolisian yang mengambil hasil visum Pak. Oke. Saya nggak ada dikasih hasil visum kan, karena orang kepolisian yang dikasih hasil visumnya. Saya hanya visum dan hasil visum diambil kepolisian, itu yang dibilang sama dokter Pak. Oke. Anda Saya merasa- hanya Silakan, Bu. kalau yang terjadi bulan 11 itu oleh ipar saya visum ada Pak. Jelas sekali luka saya, kaki saya luka, bahkan sekarang masih ada bekasnya. Ada visumnya Pak. Tapi kalau yang bulan 10 itulah yang dipermainkan orang itu Pak, hasil visumnya. Kira-kira Anda menduga mengapa kasus ini jalan di tempat? Karena saya tidak ada pengacara Pak. Saya juga ketiadaan biaya. Saya disuruh damai Pak, tapi saya nggak jelas damainya di mana. Nanti kalau misalnya saya disuruh ke pengadilan, jaksa saya harus ada jasa pengacara. Itu yang sekarang jadi beban sama saya Pak. Oke. Mana mama saya juga sakit kanker, mau berobat pun kami Pak harus ada biaya. Itulah yang kadang kami Pak, Ya. kesusahan kami saat ini. Anda menjelaskan bahwa Anda dalam posisi sulit begitu ya Bu Desi ya. Iya, Pak. Satu hal bahwa ketika akan dilakukan mediasi, pernahkah penyidik atau polisi di sana mempertemukan Anda dengan terduga pelaku, dalam hal ini adalah suami, atau saya tidak jelas statusnya apakah masih jadi suami Anda sekarang? Suami saya sudah menjatuhkan cerai talak Pak. Rupanya saya nggak tahu dari Artinya bulan statusnya secara agama sudah mantan Iya. suami. jatuh cerai talak tanggal Oke. 7 April 2021, tapi surat panggilan sidang tidak pernah saya terima. Saya kena tipu Pak oleh yang ngantar surat dari Pengadilan Agama Medan Jalan SM Raja. Jadi saya seolah-olah Pak, saya diceraikan, jatuhkan talak, tapi saya nggak pernah dapat hak sebagai istri yang digugat cerai, dan anak-anak saya tidak ada biayanya Pak. Jadi upaya perdamaian yang dimaksud tadi itu tidak pernah dilakukan oleh petugas kepolisian? Mediasi yang mereka bilang itu Pak, mediasi yang hanya menguntungkan suami saya Pak. Seperti Sementara apa yang menguntungkan maksud Anda? Saya hanya disuruh bersabar, kalaupun misalnya mau rujuk, ya ibaratnya saya lah yang seperti pengemis Pak, lagi dibuat sama suami saya. Ibaratnya saya ini kan Pak hanya karena memikir anak, makanya saya mau rujuk gitulah Pak. Untuk saya, untuk kebaikan saya. Oke, ini barangkali terakhir Bu Desi, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menempuh dan memperjuangkan keadilan bagi Anda, dan Anda sebutkan tadi buah hati Anda dan janin Anda saat ini? Saya hanya ingin keadilan Pak, bagaimana sebenarnya hak-hak saya sebagai istri yang sudah diceraikan suami, hak nafkah anak saya dan anak saya yang sedang saya kandung ini Pak. Itu aja Pak, nggak banyak. Udah gitu bagaimana tanggung jawab mereka yang sudah melakukan KDRT kepada saya Pak. Karena sebenarnya sudah berulang Pak. Sejak tahun 2018 sudah sering saya tahankan. Tapi inilah yang baru saya laporkan karena kepala saya ditumbuk oleh 3 orang Pak. Suami, adik ipar perempuan, dan mertua saya Ustadz Nu'man Ridwan Pak. Oke. Kami berharap keadilan dan kebenaran yang Anda perjuangkan akan segera terwujud bagi Anda dan keluarga Anda. Apapun itu, banyak fasilitasnya, ada pegiat kemanusiaan, ada pegiat perempuan dan lain sebagainya yang barangkali bisa menjadi saluran untuk Anda menempuh keadilan yang Anda perjuangkan. Terima kasih Bu Desi atas waktu Anda. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut hilang kontak saat latihan penembakan torpedo di Bali. Kapal selam KRI Menggala 402 kehilangan kontak saat latihan di wilayah utara Bali. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengatakan ada lebih dari 50 orang yang ada dalam kapal buatan tahun 81 tersebut. Panglima TNI saat ini sedang berada di Bali untuk menyaksikan latihan penembakan torpedo tersebut. Dalam proses latihan ada hubungan kontak antara armada bawah air dengan personil di permukaan. Karena hilang kontak dalam jangka waktu yang lama, maka TNI Angkatan Laut memutuskan untuk melakukan pencarian. Pencarian kapal selam yang hilang kontak melibatkan seluruh armada yang kompeten untuk memastikan pencarian ini akan membuahkan hasil.